Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Kamis 23 September tahun 2020. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Gabe marurat, jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana, togu marhapor siaon, hobar tunani ajar hot tuhamuna, lumobima hamu marroha mauliate. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita ketahui bahwa akar adalah salah satu unsur terpenting dalam pertumbuhan tanaman. Jika tidak ada akar, tentu tanaman tidak akan bertumbuh. Namun harus diperhatikan, akar tersebut harus tertancap dan tertanam pada tanah yang mengandung unsur bahan makanan untuk pertumbuhan tanaman tersebut, sehingga dapat menghasilkan buah pada waktunya. Nah, demikian halnya dengan kehidupan umat manusia dan umat yang percaya. Hidup tentu harus ada arah atau tujuan. Hidup orang percaya harus memiliki dampak terhadap sekitarnya dan tetap dalam Kristus. Paulus berkata bahwa jemaat di Kolose telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, agar selanjutnya dapat bertumbuh dan berbuah, mereka perlu hidup tetap di dalam Kristus. Ini berarti setiap orang yang sudah di dalam Kristus perlu berjalan bersama Yesus dalam suatu proses perjalanan rohani. Dengan kata lain, Kristus akan menuntun kita mengikuti sebuah perjalanan rohani yang bersifat pengulangan, sehingga kita menjadi semakin berakar di dalam Dia. Akar rohani berfungsi sebagai dasar hidup yang menjadikan kuat, juga sebagai alat penghisap nutrisi dari Kristus ke dalam hidup kita. Lalu bagaimanakah kita semakin berakar di dalam Kristus? Tetap dalam Kristus mempunyai pengertian, tetap dalam firman. Karena memang Yesus Kristus ialah firman Allah yang hidup. Ini dilakukan dengan meneliti dan melakukannya berulang-ulang. Perjalanan rohani kita bersifat tangga spiral, yaitu perjalanan rohani yang berputar dan berulang, tetapi semakin lama semakin tinggi, mendekat kesempurnaan, tidak pernah menjauh dari porosnya. Semakin kita berakar dalam Kristus dan firman, semakin kuat dan tinggi pula tangga perjalanan kerohanian kita itu. Selanjutnya, setiap aspek kehidupan kita, rohani, jiwa, jasmani, pernikahan, keluarga, keuangan, usaha, dan sebagainya, perlu dibangun di atas Kristus. Dibangun di atas Kristus artinya membawa setiap aspek kehidupan kita agar berpusat pada Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Setiap segi kehidupan menjadi sesuai dengan kehendak Kristus dan bagi kepentingan kerajaan Allah. Perjalanan mengalami berakar di dalam firman dan dibangun di atas Kristus akan membuat kita semakin teguh dan terus bertumbuh di dalam iman yang telah diajarkan. Berarti semakin matang atau semakin dewasa di dalam Kristus. Marilah kita tetap setia di dalam proses ini, berakar dalam-dalam, dibangun di atas, dan bertumbuh semakin teguh. Oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam seluruh proses ini, pada akhirnya, kelak kita akan menjadi dewasa di dalam rohani, di dalam kesamaan kita dan keserupaan kita dengan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak atas sapaan firman hari ini.
biarlah kami senantiasa tetap di dalam Kristus. Jangan biarkan kami terpisah dan jauh dari Engkau oleh karena pengaruh-pengaruh dunia ini, agar kami dapat menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Tetaplah mengikuti protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Tetaplah berpengharapan Tuhan akan memulihkan kita. Horas.